Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati dengan NIM 18002107. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas praktisi public relation, yaitu konferensi pers, praktisi PR, dan presentasi. Praktek dan juga tugas-tugas ke-PR-an atau praktisi PR dalam perusahaan tersebut ada 3 yang pertama yang berkaitan dengan pers atau dikenal dengan press release. Yang kedua jumpa pers atau yang dikenal dengan konferensi pers dan presentasi. Siaran pers atau press release adalah informasi atau berita yang dirilis. Sementara itu konferensi pers atau jumpa pers adalah kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di suatu wilayah yang diundang untuk bertemu dan bertatap muka, yang menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau lembaga kita. Yang terakhir yaitu presentasi, yang mana presentasi ini berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi tinggi dari praktisi PR, lembaga atau perusahaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang press release atau siaran pers. Siaran pers atau press release adalah berita atau informasi yang disusun dan didesain oleh sebuah organisasi yang tentunya melewati tangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses, produk manusia melalui jasa-jasa perusahaan tersebut. Menurut Warren H., seorang praktisi PR, dalam buku ke-PR-an internasional, menurutnya siaran pers atau press release adalah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Tetapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya sekedar dari kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang kita publish, dan itu semua harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis bisa dimanfaatkan, bahkan
nanti akan dilihat seperti apa berita-berita yang ditulis, bahkan nanti akan dilihat seperti apa berita-berita yang ditulis dalam press release ini, dan mampu sampai ke khalayak yang memang sudah kita targetkan sebelumnya. Seberapa panjang, apa bentuk, isi, dan bagaimana mendesainnya, itu semua merupakan sesuatu keharusan yang sebenarnya harus diketahui dan dimiliki oleh praktisi PR. Perbedaan antara berita dengan press release ini yaitu, yang pertama, kalau berita lebih kepada tujuannya yang menjadi satu informasi yang bisa mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sementara itu, siaran pers tujuannya tidak hanya untuk meluaskan informasi, tetapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap, pendapat, atau citra dengan penilaian yang baik dari publik atau anggota masyarakat atau lembaga. Selanjutnya, kalau berita memberitahukan peristiwa yang sifatnya gagasan dan masalahnya bersifat umum. Tetapi kalau siaran pers cenderung mendidik atau memberitahukan peristiwa yang terkait dengan perusahaan. Jadi proses mendidik untuk mengetahui peristiwa itu secara mendalam, kemudian melaporkan fakta yang sesungguhnya, fakta-fakta yang sebagaimana adanya, dan bedanya dengan berita adalah kalau siaran pers memiliki tujuan mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jika ada fakta-fakta yang merugikan perusahaan, hal itu akan diproses, didesain untuk memperbaiki itu semua, dengan menjadikan siaran pers untuk menutupi agar perhatian publik kepada fakta-fakta tadi yang cenderung buruk dan merugikan citra perusahaan, dan ditutupi dengan kondisi-kondisi lain untuk dipusatkan perhatiannya, fokusnya kepada fakta-fakta yang menguntungkan. Maka dari itu, siaran pers khalayak banyak dimanfaatkan oleh perusahaan BUMN, perusahaan negara, dan perusahaan besar yang memiliki masalah.
publik sudah mencium dan mengenali, bahkan berinteraksi dengan masalah-masalah yang tengah berkembang di masyarakat. Untuk mencari tahu masalah-masalah itu kadang-kadang hanya berita naik di media yang mereka tawarkan akan dipublish, nilai berita akan sangat tinggi, berbeda dengan jumpa pers. Press release yang tujuannya kadang-kadang untuk menutupi bukan berarti membohongi, dalam rangka mengalihkan perhatian, tapi memperbaiki fakta-fakta agar perusahaan berusaha mengalihkan perhatian publik tidak hanya kepada fakta atau masalah tadi, tapi dialihkan kepada fakta-fakta menguntungkan, sehingga pikiran mereka tidak berfokus ke hal yang buruk tadi, tetapi itu semua teralihkan dan fokus kepada yang lebih baik, dan itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan negara ketika ada masalah yang besar. Selanjutnya itu 4 cara mengelola siaran pers oleh pengelola yang dilakukan oleh praktisi PR dalam perusahaan. Yang pertama, siaran pers dimuat apa adanya. Jika formatnya masuk, artinya apa adanya. Jika media berkehendak seperti ini dan tidak bisa dirubah-rubah. Intinya di sini yaitu jika formatnya sama, kita tinggal ikuti saja. Yang kedua, siaran pers itu ditulis ulang oleh media yang sudah dibuat sedemikian rupa, diberikan ke media lalu ditulis ulang dengan format berita. Penulis tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama berita yang dinaikkan. Nanti akan dilihat lagi, diduduki lagi, udah selesai atau belum, karena berita yang ditulis oleh lembaga cenderung bukan berita dengan siaran berita yang sebagaimana dilakukan oleh pihak media. Yang ketiga, dipadatkan jika susunannya berkepanjangan, karena perusahaan cenderung memasukkan berita dan informasi. Wartawan, editor, media dalam konteks ini mereka punya vakem. Yang keempat yaitu informasi diacak lebih lanjut untuk kelengkapan berita. Guna mengacak informasi yaitu agar berita yang akan dikeluarkan lengkap dan jelas. Selanjutnya itu jenis siaran pers atau press release berupa pengumuman. Yang pertama, peristiwa. Peristiwa di sini adalah informasi mengenai keadaan acara yang diselenggarakan
yang menarik media massa. Yang kedua, pengumuman bentuknya media massa atau pengunggahnya yaitu menyampaikan peristiwa yang terjadi untuk mengajak media. Pengumuman tidak boleh lebih dari 1 halaman. Yang ketiga yaitu siaran berita, yang isinya yaitu peristiwa, pidato, ceramah seorang pimpinan dalam suatu acara. Sebelum menulis siaran pers, perlu ditimbangkan khusus untuk praktisi humas dan calon PR. Yang pertama, siapa yang tertarik dan ingin dikejar. Yang kedua, targetnya harus jelas. Apakah akan memberi informasi baru atau mengulang informasi yang telah lama, atau yang mengulang informasi yang sudah basi. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Media apa yang dimanfaatkan untuk menyampaikan berita kepada publik. Selanjutnya ada beberapa hal penting dalam penulisan siaran pers. Yang pertama, subjek. Di sini dikatakan di awal kalimat, jangan sampai di awal kalimat sudah muncul nama perusahaan. Jadi nilai jual bagi masyarakat menyebutnya ada maksud tertentu terhadap perusahaan kita. Yang kedua, paragraf pertama yang berisi rangkuman secara keseluruhan mengenai isi pesan singkat, menentukan tingkat ketertarikan. Pesan singkat di sini menentukan ketertarikan masyarakat untuk membaca berita yang kita rilis. Pembuatan siaran pers yang penting untuk dipahami adalah yang pertama, diperlukan data dan fakta yang menarik. Jadi ada unsur menarik di situ. Tidak hanya sekedar data dan fakta yang biasa saja, tapi betul-betul mempunyai daya serap hasrat ingin tahu dari masyarakat atau publik. Yang kedua, penyampaiannya harus sesegera mungkin setelah adanya peristiwa tersebut. Jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Media massa harus ke meja redaksi sehingga tidak tertunda-tunda beritanya. Jadi ada kejelasan hubungan kerjasama media dengan lembaga. Baiklah, itu mengenai press release. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konferensi pers atau jumpa pers. Jumpa pers di sini yaitu lembaga yang menjadi tokohnya, yang menjadi sumber informasi. Jadi komunikatornya dan para media, para jurnalis kita undang untuk mendengarkan
statement yang akan kita sampaikan di suatu waktu pada suatu tempat secara bersamaan, sehingga pada akhirnya berita itu rilis secara bersamaan pula setelah konferensi pers itu selesai. Ini semua merupakan kegiatan mengundang publik itu agar datang ke acara yang kita buat. Jadi press release itu memang berbeda dengan konferensi pers, karena kadang-kadang sulit dibedakan kalau proses rilis berarti yang dirilis hanya berita. Kita yang mendesain, kita yang menyusun beritanya, disampaikan ke media, kemudian disesuaikan. Kalau konferensi pers yang membuat berita itu bukan kita atau media, kita hanya menyampaikan. Yang menulis itu adalah seluruh jurnalis dari seluruh media yang kita undang dengan skenario berbeda, tapi contohnya sama tentang apa yang kita sampaikan. Dan selanjutnya yaitu kegiatan dari konferensi pers atau jumpa pers. Yang pertama, mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang punya nilai berita yang telah disiapkan secara matang, sangat matang oleh lembaga terkait dengan peristiwa atau produk yang akan disampaikan. Itu adalah orang-orang yang memang kapabilitas produk-produknya tinggi, yang dan kemampuan komunikasinya di depan khalayak, public speakingnya keren, sehingga mengundang kondisi-kondisi ingin tahu, dan jurnalis membuat beritanya dengan enak karena informasinya lugas dan disampaikan dengan indah. Tujuan dari konferensi pers ini ada 4. Yang pertama, menyebarkan informasi dengan yang positif kepada publik atau masyarakat tentang sebuah produk, layanan, atau bahkan tentang perusahaan. Jadi artinya mustahil informasi yang disebarkan bersifat negatif. Jadi intinya informasi yang disebarkan yaitu informasi yang positif tentang organisasi atau lembaga. Yang kedua yaitu menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar atau negatif tentang perusahaan, manajemen, atau karyawan, tentang produk atau jasa dan lainnya. Maksudnya itu jadi salah satu fungsinya di sini adalah untuk menetralisirkan sekaligus membantah jika ada informasi yang tidak benar terkait
terkait dengan perusahaan atau lembaga. Yang ketiga adalah meningkatkan citra atau image yang dapat menunjang pemasaran dan penjualan suatu produk atau jasa, tentang perkenalan produk baru, ekspansi, ekspor, produksi, prestasi penjualan. Dengan datang melakukan jumpa pers, berita akan naik di mana-mana dalam suatu waktu bersamaan, sehingga semua masyarakat akan mendengarkan berita itu. Mereka akan membaca berita itu karena dapat menunjang dari produk atau lembaga sendiri. Yang keempat yaitu membina hubungan dengan pers. Maksudnya yaitu mengundang banyak pers agar mereka bisa paham, bisa mengerti, hubungan emosional terbangun, kesehatan emosional terbentuk. Jadi sekaligus tanpa disadari hubungan lembaga atau praktisi humas dengan media akan terjalin dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu persiapan konferensi pers. Yang pertama, mengirimkan undangan. Mengirimkan undangan di sini yaitu kepada redaksi media minimal 3 hari atau 2 hari sebelum konferensi pers diadakan. Karena 2 hari ini dianggap paling baik, ada konsekuensi lain yang menghadang, apalagi kalau bukan bentrok dengan jadwal press conference yang digelar oleh perusahaan lain dan bahkan oleh kompetitor. Ditambah pula bila tema dan waktunya sama, maka media akan turut bingung untuk menentukan cara acara yang dipilih. Alhasil akan ada yang dikalahkan. Yang kedua yaitu lembaga perlu mencek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Jadi jangan dikirim kemudian selesai, karena bisa jadi ada news di perjalanan sehingga undangan tidak sampai, sehingga praktisi PR perlu mericek kembali apakah undangan tersebut telah diterima oleh redaksi, dan tanyakan juga kesediaan jurnalis atau wartawan yang akan hadir. Jadi di sini perlu ada kesepakatan antara perusahaan dengan jurnalis atau wartawan. Yang ketiga yaitu menyiapkan press release yang erat kaitannya dengan yang akan disampaikan oleh konferensi pers. Jadi press release ini kemudian dibaca dan dipahami sebagai produk knowledge oleh orang yang dipilih dalam lembaga atau perusahaan.
apakah itu praktisi PR atau pimpinannya atau orang yang dinilai mempunyai pemahaman tentang persoalan itu. Selanjutnya yaitu perusahaan bersama dengan praktisi PR perlu menunjuk juru bicara. Bisa saja juru bicara di sini pimpinan, bisa saja pengambil kebijakan, bisa saja praktisi PR langsung, atau orang yang dipandang cocok yang paling menguasai materi itu. Di sini tidak sekedar product knowledge, tidak sekedar paham, tapi kemampuan komunikasi di depan publik itu harus bagus. Maka perlu hati-hati, perlu keprofesionalan dalam menunjuk siapa publik yang paling paham, yang paling tepat, dan yang paling betul, dan menguasai materi tentang perusahaan. Selanjutnya yaitu menyiapkan tempat sesuai dengan jumlah undangan atau jumlah wartawan yang dapat menampung keseluruhan media. Media di sini bukan hanya orang, tapi peralatan-peralatan yang perlu ditampung oleh tempat yang luas, aman dan nyaman tanpa ada gangguan atau bahaya yang akan mengganggu. Selanjutnya yaitu persiapan alat bantu. Persiapan alat bantu seperti ini yang perlu diperhatikan saat press release diadakan, seperti screen, UHP, mikrofon, dan lain-lain yang menyangkut bisa membantu acara yang diadakan perusahaan. Persiapan pers ini memang harus diperhatikan. Yang pertama, persiapan makanan. Yang kedua, persiapan media kit atau souvenir bagi tamu atau jurnalis, sehingga mereka merasakan ada keterikatan antara tamu media yang hadir di lembaga itu. Ketiga, memberikan daftar hadir atau buku tamu khusus wartawan, sehingga kita punya data-data khusus yang nanti kita bisa kontak langsung one by one ketika ada kebutuhan dengan media yang kita anggap paling penting. Yang keempat, persiapan konferensi pers, yaitu diatur secara ringkas karena waktu yang diberikan wartawan sangat ringkas, karena kerja dari wartawan dan jurnalis itu adalah deadline, dikejar oleh waktu. Selanjutnya, ketika terdapat pertanyaan, akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan tokoh yang kita anggap sebagai perwakilan perusahaan tadi untuk menyampaikan rilis berita yang kita buat. Jika ada pertanyaan di luar bidang itu harus tetap dijawab dengan cermat, guna untuk mendukung lembaga agar tidak terpeleset. Maka yang menjadi syarat utama, yang menjadi tokoh atau sentral adalah orang yang sangat tahu dengan produk knowledge perusahaan, orang yang paling mengerti ketika menghadapi jurnalis atau wartawan, dan orang yang mempunyai kemampuan dalam menghadapi publik
Apabila ada wartawan atau jurnalis yang tidak diundang, jangan diusir. Layani saja dengan baik. Kadang-kadang di luar prediksi, yang tidak diundang ini justru akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap berita yang kita rilis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, presentasi. Saat konferensi pers, yang menjadi audien adalah wartawan atau jurnalis. Mereka butuh treatment sendiri. Para wartawan di sini adalah orang-orang yang kritik. Mereka memang dituntut untuk ingin bertanya. Jadi yang namanya jumpa pers tidak pernah luput dari kesempatan tanya jawab dengan para jurnalis itu untuk mendapatkan kejelasan dari berita tersebut. Jadi kemampuan kita meng-treatment ketika tidak hanya menyampaikan apa yang tertulis saja, tapi meng-treatment para wartawan yang tingkat pengetahuannya tinggi, sehingga apa yang dijual lembaga benar-benar mengkreatkan dengan baik, bukan menjatuhkan perusahaan atau lembaga kita. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh praktisi PR. Yang pertama yaitu mempresentasikan informasi yang sudah kita buat tadi. Harus mempersiapkan presentasi yang memukau dan harus mempersiapkannya dengan baik, dan bagaimana pola-pola dalam menjawab harus mempunyai persiapan yang matang dalam mengeluarkan berita yang dikeluarkan itu. Yang kedua, berikan press release yang disampaikan agar khalayak tertarik dengan press release yang kita sampaikan itu. Jadi terkait dengan praktisi public relation, maka seorang PR harus dapat melakukan komunikasi baik itu personal, interpersonal, kelompok, organisasi atau massa sekalipun. Public relation senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak, yakni berupa perubahan yang positif. Dengan demikian, kunci sukses PR adalah melalui komunikasi. Artinya keberhasilan PR untuk keberhasilan PR untuk mencapai tujuannya tergantung pada sejauh mana PR itu menjalin hubungan dengan masyarakat, baik khalayak internal maupun eksternal. Terkadang masalah timbul pada hubungan antara perusahaan dengan publiknya. Praktisi PR layaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu menjadikan pihak yang netral ketika sebuah permasalahan itu terjadi. Kemampuan komunikasi itu harus dikembangkan terus-menerus, karena apabila komunikasi itu dilaksanakan secara efektif dan produktif, artinya
akan membentuk pribadi yang semakin matang, dewasa, dan akan membentuk citra lembaga yang positif di hadapan orang lain. Namun apabila kita memiliki kemampuan atau berpotensi untuk berkomunikasi, akan muncul atau terjadi kemacetan dalam komunikasi. Nah, seperti itulah penting dari seorang public relation yang memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi adalah untuk membentuk citra positif suatu perusahaan dan menjaga hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal melalui komunikasi. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.